Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai bagaimana cara mengaktifkan fitur Google Map pada head unit mobil Mitsubishi Xpander facelift yang terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah caranya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander. Nah, di sini langsung saja kita praktekkan. Untuk cara mengaktifkan fitur Google Map ini sebenarnya sangat mudah. Nah, langkah pertama kita seperti biasa kembali ke menu Home. Untuk mengaktifkan fitur Google Map ini, head unit harus terkoneksi dengan handphone melalui kabel data. Tapi sebagai catatan, untuk kabel datanya harus kabel data yang original, atau kalau tidak kabel data yang benar-benar bagus, karena kalau kabel data yang harga 15 ribuan atau 20 ribuan biasanya tidak berhasil, mengingat kualitasnya yang kurang bagus sehingga biasanya koneksinya kurang sempurna. Untuk langkah selanjutnya tinggal kita koneksikan dari slot USB yang ada di bagian bawah dengan koneksi USB yang ada di bagian handphone kita. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan handphone dari Xiaomi. Setelah terkoneksi, secara otomatis kita akan dihubungkan dengan fitur Android Auto. Nah, biasanya tampilannya akan berubah seperti ini. Di sini saya tidak menginstal aplikasi tambahan, handphonenya secara otomatis sudah membaca fitur Android Auto. Untuk tahap awal biasanya koneksinya agak lama, jadi kita tunggu saja. Biasanya tahap awal ini memerlukan waktu sekitar 30 detik sampai 1 menit, tapi kadang bisa lebih tergantung dari masing-masing handphone. Untuk tahap awal ini merupakan tahap paling penting. Nah, di sini terkadang ada beberapa konsumen yang kurang sabar, hingga seringkali untuk proses koneksi awalnya gagal. Atau kadang ada juga yang kabel datanya kurang bagus sehingga tidak bisa terkoneksi secara sempurna. Jadi ketika instalasi awal seringkali mengalami kegagalan. Nah, sekarang tampilannya sudah berubah lagi. Untuk tampilan handphone kita abaikan saja, kita langsung menuju ke bagian head unit. Nah, di bagian head unit tinggal kita lanjutkan. Di sini secara otomatis tampilannya akan berubah menjadi Google Map. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti biasa untuk kondisi awal memerlukan penyesuaian. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini untuk Google Map-nya langsung aktif. Untuk cara kerjanya kurang lebih sama seperti Google Map yang ada di bagian handphone. Untuk data yang digunakan juga menggunakan data dari handphone kita. Kalau kita mau menuju ke suatu tempat, caranya juga kurang lebih sama. Misalnya kita ambil contoh mau ke Kecamatan Kartasura. Nah, di sini akan langsung diberikan petunjuk untuk lokasinya. Kurang lebih cara penggunanya sama persis dengan di bagian handphone. Bedanya kalau ini sekarang tampilannya jauh lebih besar, serta kita tidak perlu lagi repot-repot memegang handphone untuk membaca Google Map. Untuk fitur lainnya juga kurang lebih sama, ini bisa digeser-geser. Lalu bagaimana dengan handphone kita? Nah, di sini untuk handphone kita tampilannya standar. Untuk membuka aplikasi lain juga tidak ada masalah. Tapi syaratnya memang handphone harus terkoneksi dengan kabel data ke bagian head unit. Kalau kabel datanya dilepas, maka untuk Google Map-nya juga akan langsung ikut mati. Selain Google Map, di sini juga ada beberapa fitur lain. Bisa kita lihat di bagian ujung sini. Nah, di sini ada fitur mulai dari map, kemudian bisa juga untuk langsung telepon, lalu ada kalender, cuaca. Jadi kurang lebih sama seperti penggunaan fitur handphone lainnya. Yang menarik selain Google Map, di sini juga ada aplikasi Microsoft Teams. Jadi bisa ikut meeting, lalu juga ada WA Business. Nah, sangat mudah sekali bukan untuk mengaktifkan fitur Google Map di head unit Xpander facelift ini. Yang seringkali menjadi kendala biasanya kabel datanya ori, tapi ternyata kabel data tersebut sudah lama, hingga meskipun ori ternyata kadang sudah kendor atau untuk koneksinya kurang begitu rapat. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan koneksi Google Map-nya gagal. Solusinya beli kabel data yang ori lagi, atau bisa juga membeli kabel data yang tidak ori tapi dengan kualitas yang sangat bagus. Nah, itu tadi cara untuk mengaktifkan fitur Google Map atau fitur Android Auto pada mobil Mitsubishi Xpander facelift terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander. Lalu bagaimana jika menggunakan handphone iPhone atau fitur Apple CarPlay? Nah, di sini saya pribadi belum bisa mempraktekkan karena saya sendiri tidak memiliki handphone iPhone. Tapi ketika saya coba dengan konsumen kemarin untuk cara koneksinya kurang lebih sama. Jadi dari iPhone tinggal dikoneksikan ke kabel data menuju ke unit, nanti secara otomatis untuk Apple CarPlay-nya akan langsung membaca. Tapi kalau pengalaman saya kemarin, biasanya kalau menggunakan handphone iPhone, untuk fitur petanya diarahkan menggunakan aplikasi Waze. Tapi nanti juga bisa diarahkan diganti dengan fitur Google Maps.
Nanti kalau ada kesempatan akan kami jelaskan mengenai cara pengaktifan fitur Google Map menggunakan handphone iPhone. Oh iya, satu lagi, kemarin ada yang penasaran kalau fitur Google Map-nya diaktifkan, apakah fitur radionya tetap aktif? Kemarin saya sudah mencoba sendiri, kalau fitur Google Map-nya diaktifkan, untuk fitur radio tetap aktif, jadi tidak ada masalah. Lalu bagaimana jika fitur ini sudah selesai digunakan? Nah, untuk menonaktifkannya sangat mudah, tinggal kita lepas saja kabel datanya. Nah, secara otomatis untuk fitur Android Auto-nya akan lepas juga. Sangat simpel sekali, bukan? Nah, semoga video ini bisa bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander. Untuk Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander facelift, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856. Atau bisa juga kunjungi dan follow Instagram kami di @niammitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Sebelum lanjut ke video, nah bagi Anda yang saat ini sedang bingung mencari cover mobil yang berkualitas, di sini Anda tidak boleh sembarangan mencari cover mobil karena cover mobil yang murah biasanya harga 200 ribuan, kualitasnya kurang bagus. Jika digunakan dalam waktu lama, apalagi untuk mobil warna putih, jika terkena hujan biasanya akan beresiko mengalami jamur. Salah satu cover mobil yang paling kami rekomendasikan adalah cover super, karena cover ini memang sudah teruji kualitasnya, tidak berjamur seperti ini, dan ini juga dipercaya oleh Om Fitra Eri. Saya sudah kapok banget beli cover mobil di sembarang tempat. Mending beli di merek besar yang sudah punya website resmi. Transaksi lebih aman karena bisa bayar langsung lewat virtual account, OVO, Shopee Pay, bahkan di Alfamart. Nah, semua kriteria tadi saya temukan di cover super Extreme Outdoor yang sudah saya gunakan di beberapa mobil saya selama 1 tahun lebih dan tetap awet. Jadi tunggu apa lagi? Segera pesan cover mobil di cover super sekarang juga. Untuk masalah harga, mungkin sedikit lebih mahal dibandingkan dengan cover mobil yang biasa. Tapi insya Allah untuk masalah kualitas cover sudah tidak perlu diragukan lagi. Dijamin tidak akan membuat mobil Anda berjamur seperti ini. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan cover super, silahkan bisa membeli. Untuk link pembeliannya ada di bagian kolom deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Ingat cover mobil, ingat cover super. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.